Berikut, saya akan praktekkan cara hapus data yang bernilai 0 secara manual. Pertama, kita arahkan ke buku merah, kemudian klik proses, kemudian klik transaksi pembiayaan. Setelah itu kita cari data yang bernilai 0. Misalkan ini, kita klik hapus, kemudian back. Kemudian kita cek lagi apakah sudah tidak ada. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan cara menghapus data yang bernilai 0 secara otomatis. Kita klik admin, kemudian pack data temporer. Apakah Anda benar-benar ingin menghapus data temporer? Kemudian kita klik yes. Proses selesai. Kemudian kita cek ke transaksi pembiayaan. Nah, data-data yang bernilai 0 sudah terhapus semua secara otomatis. Kemudian klik exit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pack sorting data transaksi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang kasus yang pernah terjadi di lapangan, yaitu misalnya kita sekarang tanggal 29 dan kemarin itu tanggal 28 ada transaksi yang belum di-input. Maka kita rubah dulu tanggalnya menjadi tanggal 28. Setelah itu kita misalkan input transaksi tabungan. Klik simpan, exit. Kemudian kita ke laporan keuangan, buku besar, kemudian ke neraca saldo. Kita cek. Sebelumnya, mohon maaf sebelum itu kita rubah dulu tanggalnya sekarang menjadi 29. Nah, setelah itu kita ke laporan keuangan, buku besar, neraca, kemudian klik preview. Dapat kita lihat
Dapat kita lihat di sini tanggal 28 berada di bawah. Seharusnya tanggal 28 ini berada di atas tanggal 29. Kemudian kita akan melakukan sorting data transaksi. Klik admin, klik sorting data transaksi, oke. Kemudian sinkronisasi PC, oke. Nah, setelah itu kita lari ke laporan keuangan lagi. Preview. Nah, maka data sudah terurutkan secara otomatis. Selanjutnya saya akan menjelaskan adjust saldo. Adjust saldo atau bagi hasil transaksi ini dilakukan jika terdapat transaksi yang belum terdapat di neraca. Caranya adalah klik admin, kemudian klik adjust saldo atau bagi hasil transaksi. Apakah Anda benar-benar ingin adjust bagi hasil data transaksi? Kemudian klik yes. Proses selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses tutup bulan. Nah, sebelum proses tutup bulan dilakukan, ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, backup data harian, kemudian proses pembiayaan, yang ketiga, proses tabungan harian, yang keempat, proses tabungan akhir periode atau pembagian bagi hasil simpanan, yang kelima, proses keuangan, yang keenam, pack data temporer, yang ketujuh, sorting data transaksi, kemudian adjust saldo atau bagi hasil transaksi, kemudian backup data akhir periode, lalu yang terakhir proses tutup bulan. Nah, sebelumnya kita ganti dulu tanggalnya menjadi tanggal 30 September. Kemudian tadi yang pertama adalah backup data harian. Nah, untuk backup data harian ini kita masuk ke aplikasi datanya. Sebelumnya kita membuat folder dulu. Tanggal 30 2021. Setelah itu kita copy apli data ini. Kemudian kita paste di sini. Nah, untuk backup ini dilakukan setiap hari, setiap akhir transaksi. Nah, selanjutnya, untuk bisa proses tutup bulan, kita harus melakukan transaksi pada tanggal 30, apapun itu transaksinya. Misalkan kita akan transaksi nihil. Caranya adalah arahkan pada buku kuning, kemudian transaksi keuangan, klik tambah, sandinya ada 500, kemudian jumlahnya adalah 0. Lalu klik simpan, kemudian exit. Selanjutnya adalah proses tabungan akhir periode atau pembagian bagi hasil simpanan. Pada aplikasi kita mengarah ke tabungan, kemudian proses tabungan, kemudian proses tabungan bulanan atau akhir periode. Nah, misalkan di sini kita isikan wadiahnya bagi hasilnya 25.000, kemudian mudorobahnya 13.000.
Kemudian kita proses, data sudah diproses. Nah, untuk selanjutnya, setelah proses tabungan akhir periode atau pembagian bagi hasil simpanan, kemudian kita langkah yang kelima yaitu proses keuangan. Proses keuangan kita arahkan pada buku kuning, kemudian yaitu nomor 2, proses keuangan, proses data keuangan, proses, data sudah diproses, oke, selesai. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan pack data temporer. Pack data temporer ada di menu admin, klik pack data temporer. Apakah Anda benar-benar ingin menghapus data temporer? Kemudian klik yes, proses selesai. Maka transaksi yang bernilai 0 akan terhapus. Lalu setelah itu, sortir data transaksi. Untuk sortir data transaksi, kita klik admin, kemudian klik sorting data transaksi. Apakah Anda benar-benar ingin sorting data transaksi? Klik yes. Proses selesai. Kemudian kita lakukan sinkronisasi PC. Akan melakukan baca saldo bagi hasil transaksi. Apakah Anda benar-benar ingin ijaz saldo bagi data transaksi? Klik yes. Proses selesai. Nah, untuk yang terakhir, kita akan backup data bulanan. Caranya hampir sama seperti backup data harian yang tadi. Kita ke aplikasinya, kemudian kita buat folder untuk bulan September. Kemudian kita copy update data, lalu kita paste di sini. Nah, backup data bulanan sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan backup data ke eksternal. Kita cari si Keisha STIE Surakarta. Kita copy untuk bulan September. Sini ada sudah flash disk. Backup si Keisha. Dan kita copy di sini. Tunggu proses sampai selesai. Kemudian backup harian yang tanggal 29 dan 30 juga kita backup. Copy. Kita copy di sini. Kita tunggu sampai proses selesai.
Nah, kita sudah melakukan backup harian dan bulanan pada file eksternal. Selanjutnya, kita akan melakukan proses tutup bulan oleh admin. Kita mengarah pada menu admin, klik proses akhir bulan, proses tabungan, proses pembiayaan, dan proses keuangan. Kemudian, kita klik proses. Apakah Anda benar-benar ingin proses tutup bulan tabungan? Yes. Apakah Anda benar-benar ingin proses tutup bulan pembiayaan? Yes. Dan apakah Anda benar-benar ingin proses tutup bulan keuangan? Klik yes. Data sudah diproses, dan kemudian klik selesai. Kemudian kita akan cek salah satu dari transaksi, yaitu transaksi pembiayaan. Nah, di sini data-datanya akan hilang, maka dari itu kita harus melakukan backup seperti yang kita lakukan di awal tadi.